Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Irenis Rosari Warubu. Saya semester 2 Prodi Teologi, NIM 08012288. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang teologi sistematika 1. Dalam mempelajari teologi sistematika 1 ada dua hal fokus kita, yaitu proper dan bibliologi. Sebelum masuk kita kedua hal tersebut, kita harus mengetahui dulu apa itu teologi sistematika. Teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos artinya Allah dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, dan ilmu. Dalam hal ini saya mengambil ilmu. Jadi saya menyimpulkan bahwa teologi adalah ilmu tentang Allah. Sedangkan sistematika berasal dari kata systematikos yang artinya penyusunan atau penempatan secara tepat. Jadi teologi sistematika adalah pengetahuan mengenai klasifikasi, penggolongan atau urutan pengajaran Alkitab secara sistematis dan secara logis. Dengan kata lain, teologi sistematika ini yaitu percakapan tentang Allah dan ciptaannya secara sistematis atau berurutan secara logis. Dalam mempelajari teologi secara sistematis ada beberapa kegunaan. Yang pertama adalah karena manusia sebagai makhluk ciptaan yang berasio, maka manusia cenderung untuk berpikir dan mempelajari sesuatu secara sistematis. Yang kedua adalah sifat Alkitab sendiri yang menuntut untuk disusun secara sistematis. Yang ketiga, bahaya pengajaran sesat. Yang keempat, Alkitab adalah sumber doktrin Kristen. Yang kelima, Alkitab adalah pedoman hidup Kristen. Yang keenam, kebutuhan keseluruhan kebenaran firman Tuhan yang bersistem sangat dibutuhkan oleh pekerja Kristen yang efektif. Ada beberapa pembagian teologi secara luas. Yang pertama adalah teologi biblika. Teologi ini berurusan dengan penelaan isi Alkitab. Yang kedua adalah teologi historika. Teologi ini berurusan dengan sejarah umat Allah dan Alkitab. Dan yang ketiga adalah teologi sistematika. Teologi ini berurusan dengan penataan doktrin-doktrin Allah dalam Alkitab. Yang keempat adalah teologi praktika. Teologi ini berurusan dengan penerapan teologi dalam kehidupan praktik. Sekarang kita masuk pada teologi proper, doktrin tentang Allah. Dalam mempelajari doktrin tentang Allah ini, kita harus memiliki peranggapan, yaitu bahwa Allah ada. Kita harus memiliki peranggapan bahwa Allah ada dan seperti yang dipaparkan di dalam Alkitab. Keberadaan Allah bukan dalam suatu ide atau bukan dalam suatu kuasa, melainkan keberadaan Allah adalah sebagai pribadi. Yang kedua adalah bahwa Allah telah menyatakan diri melalui penyataannya atau wahyu. Allah menyatakan diri melalui ciptaan, sejarah, hati nurani, Alkitab, dan Yesus Kristus. Dalam pemahaman tentang Allah ini ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan bahwa dunia ini mekanisme yang dapat mengatur dirinya sendiri, dan Tuhan meninggalkan ciptaannya dan membiarkannya untuk berkembang sendiri tanpa memelihara. Yang kedua adalah ada juga yang mengatakan bahwa Allah ada entah di mana. Ada juga yang mengatakan bahwa dia memiliki keraguan akan keberadaan Allah. Ini disebabkan karena ketidakpercayaan kepada Allah, karena tidak percaya akan keberadaan Allah. Dengan teori-teori ini, saya mengatakan bahwa teori yang mereka sampaikan itu adalah teori yang salah, karena Allah itu ada dan Allah itu memiliki keberadaan, dan Allah itu Allah yang sempurna. Keberadaan Allah ini, manusia memiliki kesadaran tersendiri dalam dirinya. Karena tugas orang Kristen ini adalah menghadapkan orang bukan Kristen dengan Allah, melainkan mempertimbangkan pikiran bahwa mungkin Allah ada. Orang berdosa hanya dapat memperoleh pengetahuan sesungguhnya tentang Allah melalui dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ada beberapa bentuk penyangkalan akan Allah. Yang pertama adalah penyangkalan mutlak. Yang kedua adalah
konsep-konsep kontemporer. Dalam konsep kontemporer ini ada dua hal yang harus kita percaya, yaitu Allah transenden. Allah transenden ini adalah, atau Allah yang transenden ini adalah manusia yang mengerjakan, Tuhan yang memberkati. Yang kedua adalah Allah yang imanen. Allah yang imanen ini adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya adalah nama-nama Allah. Allah sendiri yang rela menyatakan dirinya kepada manusia agar mereka dapat mengenal Dia. Dan Allah sendiri juga yang memberikan namanya supaya manusia dapat mengetahui siapa Allah itu. Cara Allah untuk memberikan namanya atau sebutan tersebut adalah dengan merendahkan diri, menemui manusia, dengan memakai bahasa manusia, dengan terbatas supaya manusia dapat memahami dan mengerti tentang Dia. Nama Allah adalah YHWH. Jadi nama ini tidak sembarangan untuk disebutkan, karena nama-nama ini sangat mulia. Dan orang Israel pada saat itu mereka menggantikan nama YHWH menjadi Elohim atau Adonai, karena mereka takut dalam menyebutkan nama Allah tersebut. Mereka takut akan melakukan kesalahan, terlebih-lebih dalam membaca Alkitab orang Yahudi pada saat itu. Sekarang kita masuk pada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah Allah yang Esa, yang ada secara kekal sebagai tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang masing-masing memiliki pribadi yang penuh sempurna. Allah tiga pribadi, dan masing-masing pribadi Allah itu sempurna. Mereka tiga pribadi, tetapi Allah yang Esa satu esensinya. Allah ini menyatakan dirinya bahwa Allah Bapa bukanlah Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa. Hal ini dinyatakan jelas oleh Alkitab sendiri. Secara jelas dikatakan Roh Kudus bukan hanyalah kuasa dan kekuatan, tetapi juga seorang pribadi. Ketetapan Allah itu sifatnya mencakup masa lampau dan yang akan datang. Juga ketetapan Allah itu tunggal. Ketetapan Allah itu berdasarkan akan hikmat dan pengetahuan. Ketetapan Allah itu pasti ada, terjadi, dan pasti terpenuhi. Tidak berubah, tanpa syarat dan mutlak. Ketetapan Allah itu bersifat universal untuk semua makhluk. Ketetapan Allah itu kudus, ketetapan Allah itu bebas, dan mempunyai tujuan akhir untuk kemuliaan Allah. Predestinasi. Ketetapan Allah sebelum dunia diciptakan, yang mana Ia memilih beberapa orang untuk diselamatkan dan yang lain dibiarkannya untuk binasa, yang menghakimi dosa-dosa yang dilakukannya sebagai konsekuensi keadilan akan Allah. Sekarang kita masuk pada ciptaan. Tindakan bebas Allah untuk menunjukkan akan kedaulatannya bukan merupakan suatu kebutuhan, karena Allah sempurna adanya yang tidak tergantung pada apapun, dan juga Allah menciptakan alam semesta dari dirinya sendiri. Dalam menciptakan dunia ini, Allah menciptakan segala ciptaannya itu dengan kehendaknya sendiri, dan sungguh luar biasa cara Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Tuhan menciptakan terang, cakrawala, dan Tuhan menciptakan segala ciptaannya itu selama 7 hari. Dan kita tahu bahwa dengan penciptaan Tuhan itu tidak dengan kalau kita pikirkan secara manusia tidak bisa, tetapi bagi Allah bisa, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu karena Dia adalah Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha kuasa. Sekarang adalah pemeliharaan Allah atau providensia Allah.
Pemeliharaan Allah, tindakan kemurahan Allah menyatakan segala sesuatu yang diperlukan ciptaannya. Keterlibatan Allah secara terus-menerus dengan semua ciptaannya sedemikian rupa sehingga Allah selalu menjaga keberadaan ciptaannya dan memelihara semua sifat-sifat yang memiliki mereka sebagaimana Allah menciptakan mereka dan juga bekerja sama dengan semua ciptaannya. Allah sangat memelihara ciptaannya ketika ciptaannya melakukan apa yang Tuhan mau, maka Dia memelihara bahkan memberkati seluruh ciptaannya tersebut. Jadi sebagaimana seharusnya dan mengarahkan mereka untuk memenuhi semua kehendaknya Allah sendiri. Bibliologi ini sekarang kita masuk pada bibliologi. Bibliologi ini adalah pengajaran tentang Alkitab atau firman Allah. Bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan Alkitab dan peran Alkitab dalam ilmu kepercayaan Kristen. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik dan diterima seluruh sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Pentingnya penyataan Allah adalah penciptaan alam semesta dan isinya. Melalui penyataan Allah menyatakan inisiatifnya untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Dalam hal ini manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diberikan kemampuan untuk menerima dan mengembalikan respon terhadap tindakan Allah atau penyataan Allah itu. Kanon Alkitab. Tujuan dalam pembuatan Alkitab adalah untuk menuntun orang Kristen dalam menelaah kehendak Allah. Yang kedua adalah Alkitab memiliki otoritas, Alkitab memiliki kejelasan, Alkitab ditulis ribuan tahun, PL dengan bahasa Ibrani atau aslinya, Septuaginta atau penerjemahan Alkitab, kanon Alkitab atau peraturan standar. Media untuk menulis Alkitab, struktur Alkitab, statistik Alkitab Protestan, para penulis Alkitab, konvensi Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa fakta Alkitab, yaitu Alkitab adalah firman Allah, Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah, Alkitab memiliki kejelasan, Alkitab ditulis ribuan tahun, mulai dari 1500 tahun dan sampai terbentuknya Alkitab itu adalah 1800 tahun. Jadi proses pembuatan Alkitab bukan proses yang sangat mudah dan bukan juga proses yang sangat singkat, tetapi membutuhkan proses yang sangat panjang dalam membuat Alkitab tersebut. Jadi ada beberapa sifat Alkitab, yaitu kewibawaan, inerensi, kejelasan, keperluan mutlak, kecukupan, dan kesatuan. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.